Ya, baik teman-teman, masih semangat ya? Iyalah, kapan lagi ada event yang seperti ini? Ya baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk pertama-tama terima kasih dulu yang sebesar-besarnya kami ucapkan atas kesediaannya Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamasa, kesediaannya membuka sekaligus meluangkan waktunya tentunya bersama kita di sesi acara talk show bersama teman-teman peserta UMKM dan kerajinan tangan yang lain, ekonomi kreatif dan kerajinan tangan, serta juga terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, serta Bapak terima kasih juga untuk Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa yang juga tentunya di depan kita sekarang beliau-beliau ini adalah orang-orang yang tidak bukan orang-orang yang hanya duduk dari instansi pemerintah, tapi tentu beliau-beliau yang duduk di depan kita adalah orang-orang yang bisa kita tempati sharing mungkin, khususnya untuk teman-teman pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Mamasa. Baik, untuk kesempatan kali ini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Afrianti. Izin akan memoderatori talk show kali ini bersama beliau-beliau yang ada di depan. Saya adalah teman-teman dari kru atau teman-teman panitia yang menyelenggarakan event ini. Terima kasih banyak, saya diundang jauh-jauh datang ke sini. Saya orang Kabupaten Polewali Mandar, datang ke Kabupaten Mamasa, menghadiri atau diminta turut memeriahkan kegiatan yang luar biasa dari teman-teman IO. Maliki Pratama, tepuk tangannya dulu boleh? Keren. Iya, dan tidak terlalu lama mengulur waktu, mungkin untuk yang pertama kita akan dengarkan dulu sedikit dari perannya pemerintah dinas bidang dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang perannya pemerintah, tentunya khususnya di Dinas Pariwisata berkaitan dengan pemasaran ekonomi kreatif atau kerajinan tangan yang ada di Kabupaten Mamasa. Mungkin boleh sedikit dijelaskan Pak, seperti apa peran pemerintah dari Dinas Pariwisata itu sendiri untuk teman-teman UMKM di sini. Disilahkan. Ya, baik. Mohon izin Pak Wakil Bupati, Pak Kepala Dinas, teman-teman sekalian, beserta pelaku pelatih. Ya, baik. Tadi itu bukan iklan, tetapi memang kesalahan ada pada baterai. Ya baik, masih semangat semua ya? Masih semangat? Iya. Mohon izin Pak Wakil, Pak Kepala Dinas, sedikit kami menjelaskan tentang peran pariwisata dalam hal ini kami di bidang ekonomi kreatif, bahwa selama 2 tahun terakhir kami selalu memberikan edukasi kepada semua pelaku-pelaku UMKM, bagaimana caranya memasarkan produk-produk itu secara baik dan tepat. Jadi kepada pelaku semuanya, hal yang paling sangat bagus dilakukan untuk memasarkan sebuah produk itu sekarang itu kita tidak susah-susah lagi, karena sudah ada media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk pemasaran produk-produk yang ada. Dari kamar pun, dari kamar mandi pun, dari mana-mana pun, kalau kita pegang handphone itu bisa kita memasarkan produk.
Makanya seperti penyampaian Pak Wakil Bupati tadi bahwa handphone itu mesti digunakan sebagaimana mestinya, yang bermanfaat, yang positif. Nah, dengan jalan seperti itu kita bisa memasarkan produk-produk yang kita miliki. Sekaitan dengan itu, kami dari Dinas Pariwisata hari ini juga kami melakukan pelatihan konten kreator untuk bagaimana caranya mereka mempromosikan hal-hal yang sifatnya berorientasi pada pelaku usaha ekonomi kreatif itu sendiri. Jadi dengan jalan itu pemerintah khususnya Dinas Pariwisata itu mengadakan pelatihan pelatihan konten kreator. Itu adalah salah satu upaya kami untuk membantu para pelaku usaha bagaimana cara mempromosikan usaha-usaha yang mereka miliki. Jadi kembali saya katakan bahwa sekarang kita tidak susah-susah lagi memasarkan produk-produk yang ada. Tetapi pada prinsipnya kalau teman-teman melakukan sebuah kegiatan produk itu mesti yang diperhatikan dulu adalah mutunya dari produk itu sendiri. Terus kedua itu kemasannya perlu juga kita memperhatikan kemasan-kemasan yang ada, karena kalau saya lihat kerupuk misalnya itu pada dasarnya semua sama rasanya di seluruh Indonesia. Tetapi kenapa produk-produk kerupuk misalnya yang ada di Jawa itu ketika kita berangkat ke sana itu selalu menjadi bawaan oleh-oleh buat kita yang istilahnya kita berkunjung ke sana pasti tetap membawa oleh-oleh itu karena kemasannya yang sangat luar biasa. Kita lihat kemasannya yang sangat menarik. Jadi apapun isinya kalau tampilannya luar biasa itu bisa memberi daya tarik tersendiri untuk para konsumen. Ya, jadi produk-produk yang ada diupayakan itu kemasannya dulu, ketahanannya juga seperti apa, expirednya sudah sampai kemana, sehingga nantinya produk ini memang betul-betul bisa kita pasarkan dengan baik. Saya kira begitu. Jadi peran pemerintah ini sudah sangat jelas kami lakukan. Kami selalu melakukan pelatihan-pelatihan, workshop itu untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha bagaimana caranya untuk melakukan pemasaran secara tepat, baik dan berdaya guna. Saya kira untuk sementara itu. Iya, jadi tidak sudah menjadi tugas ya dari Dinas Pariwisata tentunya untuk dari provinsi langsung mengawasi, melihat tumbuh kembang beberapa UMKM yang ada di seluruh Sulawesi Barat, terkhusus mungkin untuk UMKM teman-teman pelaku yang ada di Kabupaten Mamasa. Seperti itu ya Pak ya. Iya, dan berbicara tentang ekonomi kreatif, hari ini di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pun sedang marak-maraknya dan sedang semangat-semangatnya bukan menjual ya, tapi menjual juga sih sebenarnya Pak ya. Memasarkannya itu tidak tanggung-tanggung dengan dilakukannya beberapa program. Itu bisa mungkin dicek di beberapa akun atau link websitenya Kemenparekraf. Secara Bapak Menteri Pak Sandiaga Uno hari ini adalah Menteri Pariwisata yang tidak henti-hentinya kita lihat bagaimana menumbuhkan ekonomi masyarakat Indonesia melalui tumbuh kembangnya sektor pariwisata di bidang UMKM. Dan perannya dinas terkait pun tidak akan pernah lepas, selalu akan mengawasi dan membina teman-teman pelaku UMKM yang ada di wilayah masing-masing. Boleh tepuk tangannya? Iya. Ini teman-teman sudah pada makan siang atau bagaimana? Belum? Tidak apa-apa. Iya, untuk selanjutnya tentu juga hal ini karena kita berada di Kabupaten Mamasa, kita mungkin juga boleh mendengarkan tanggapan dari Bapak Wakil Bupati. Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Gubernur Jakarta.
Sebelum barangkali saya sampaikan, ini agak berbeda memang. Dinas pariwisata, mulai dari kementeriannya, kita bicara dari kementerian. Ini kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu memang mencakup semua. Begitu turun di provinsi, itu masih benar. Saya tidak katakan bahwa di Mamasa tidak benar, tetapi ini ada kesalahan pada waktu penyusunan kelembagaan. Nah, di sini kadang ya biasa mungkin kadang teman-teman melihat saya bahwa apa sih kerjanya ini kepala dinas pariwisata. Karena begitu kita bicara ekonomi kreatif sampai kepada kebudayaan itu bukan di bawah dinas pariwisata. Mohon maaf ini Pak Wakil Bupati, ini sebenarnya kami sudah usulkan ke Ortala, tetapi ini kan tidak serta-merta juga bisa kita perbaiki kelembagaan, itu harus dibawa ke DPR atau semua. Jadi yang pertama di Kabupaten Mamasa itu hanya dinas pariwisata. Itu yang perlu kita tahu semua, karena terkadang teman-teman apalagi yang bergerak di sektor pariwisata ini agak berbeda memang kelembagaan kita. Jadi kalau di Mamasa itu ekonomi UMKM itu ada di bawah Perindak, ya dinas koperasi. Terus bicara kebudayaan lagi seperti yang anak-anak kita ini tari-tarian ini itu di bawah dinas pendidikan. Jadi nyaris memang dinas pariwisata Kabupaten Mamasa itu hampir tidak kelihatan karena dia hanya mengurusi objek saja. Tetapi mungkin sedikit saya juga bisa menyampaikan terkait ekonomi kreatif. Memang kalau kita melihat bahwa sesungguhnya peran pemerintah khususnya dalam pengembangan ekonomi kreatif itu yang pertama memang saya kira tadi sudah disampaikan di Dinas Pariwisata Provinsi, tetapi yang saya tahu bahwa memang kita harus selalu pertama harus selalu membuat pelatihan-pelatihan bimbingan kepada saudara-saudara atau adik-adik yang memang bergerak di ekonomi kreatif, ekonomi UMKM ini. Selanjutnya kalau di pariwisata sendiri itu hanya ada pemasaran, ya jadi promosi. Jadi kami hanya bisa mempromosikan setelah itu sudah jadi. Artinya itu kelembagaannya yang kita bicara kelembagaan. Memang banyak faktor sebenarnya harus kita lakukan. Ketika kita bicara ekonomi kreatif, di sini bukan hanya produk seperti yang ada di depan kita ini, tetapi termasuk kuliner itu juga bagian. Karena kuliner itu jangan kita bicara begitu kita bicara kuliner bahwa itu yang langsung dimakan seperti di warung, tetapi produk kerupuk apa semua itu yang sejenisnya kue itu kan semua bagian daripada itu. Itu kan saya melihat di Kabupaten Banyuwangi. Jadi dinas pariwisata itu memang punya konsultan khusus untuk kuliner. Jadi mulai dari rasa itu dia selalu bina. Ini harus ditambah, umpamanya kita di sini orang bilang repertori. Bagaimana dia supaya disenangi semua orang itu kan harus selalu ada semacam orang yang ahli di bidang tata boga yang bisa tahu bahwa rasanya itu kue. Kalau di sini orang bilang repertori, ini kayaknya terlalu manis atau kurang gurih. Nah di situ sebenarnya harusnya fungsi daripada kami di dinas pariwisata seperti itu. Ya, termasuk bagaimana memasarkan. Karena kan seperti tadi Pak Wakil Bupati mengatakan bahwa HP ini atau gadget ini memang ini jangan disalahgunakan karena sekarang itu fungsinya besar sekali. Contoh untuk memasarkan produk-produk ini kan itu kan semua lewat online sekarang. Nah, termasuk itu dan termasuk kemasan, bagaimana kita membuat kemasan supaya itu menarik, karena terkadang juga mungkin rasanya atau bentuknya itu biasa-biasa saja, tetapi karena kemasannya bagus, karena ketika kita mempromosikan itu kan kemasannya harus ditampilkan lebih bagus. Iya, covernya harus bagus. Ya, gitu. Itu yang pertama. Kedua memang terima kasih kepada teman-teman dari Dinas Pariwisata Provinsi
yang terus membantu kami mulai dari Dinas Pariwisata sendiri, Perindak dan Kebudayaan. Ini Dinas Provinsi memang hampir 2 tahun ini hampir tidak berhenti melakukan seperti pelatihan. Nah ini penting sekali karena tanpa kita melakukan pelatihan-pelatihan, ya bagaimana teman-teman juga membuat suatu produk itu, bagaimana mungkin tadinya itu dibuat dalam 1 bulan bisa dilakukan dalam 1 minggu, berarti bisa kita menekan harga. Karena harga juga ini penting sekali di dalam hal bagaimana kita memasarkan produk. Iya, gitu. Tetapi ada satu catatan seperti yang dikerjakan langsung dengan manual seperti tenunan memasak, ini harus tetap kita pertahankan karena di dalam pasar itu tidak semua orang mencari barang yang murah. Contoh batik, kalau batik tulis itu jutaan, bisa sampai 28 juta, 30 juta. Nah ini juga, cuma kita kan belum mengerti sebenarnya. Kita memang kalau sepintas kita melihat tenunan mamasa ini, orang mungkin mengatakan bahwa itu mahal. Tetapi ketika kita melihat hasil dari itu dan bagaimana memulai itu tenunan, pasti orang mengatakan bahwa itu murah. Tetapi memang harus kita menyiapkan juga yang murah. Contoh yang tadi yang kita ingat itu kan sudah yang sudah dibuat dalam produknya itu dari mesinnya, yang mesin printing, nah itu kan relatif pasti lebih murah karena itu bukan dikerjakan tangan. Dan ini memang harus kita tahu pasar mana kita harus masuk. Kalau kita menjual tenunan asli mamasa itu, dan terus terang kita ini kadang tidak membanggakan, padahal setiap orang datang bangga senang sekali melihat itu. Itu waktu bulan Maret kemarin, mohon maaf waktu Bupati kalau mungkin saya agak panjang, karena itulah tugas kami Dinas Pariwisata harus mempromosikannya. Bayangkan kemarin waktu Maret itu, kan kebetulan ulang tahun kabupaten ini kan kerjasama dengan BMTI. Banyak saudara-saudara orang Toraja, dari Toraja dan dari Jakarta, itu hampir dia borong semua itu. Satu orang itu paling sedikit 5 kain, itu paling sedikit. Mereka mengatakan bahwa itu murah karena dia tahu membedakan tenunan mamasa dengan Toraja. Dia tahu sekali. Dia bilang ini murah sekali. Tetapi memang harus kita melihat bahwa pasar yang tenunan asli mamasa ini yang dibuat langsung dengan tangan, pasarnya di mana? Nah, ini harus kita kenali. Ya, jadi ini barangkali sharing kepada teman-teman khususnya pengrajin tenunan yang asli itu. Jangan merasa bahwa kenapa kok nanti ada kegiatan begini baru itu kami laku. Memang begitu. Harus memang kita tekun dan sabar. Bagaimana kita selalu berinovasi sehingga tenunan mamasa ini bisa lebih banyak dikenal di luar dan kualitasnya lebih bagus lagi ke depan. Saya kira untuk sementara itu saja yang kami akan sampaikan. Izin Pak. Siapa itu Nabi Am? Mana ini? Siapa itu Nabi Am? Siapa nasi? Ya. Jadi kami itu lebih cenderung kita hanya mempromosikan. Nah begitu biasanya kalau kita diundang untuk pameran, ya kan? Jadi kami itu selalu berangkat dengan Perindak, karena yang punya barang itu Perindak. Ya.
berbicara tentang tenunan Mamasa itu, kemarin sempat ada teman yang bergelut di bidang tenun, maksudnya punya link dengan orang yang sangat-sangat mengembangkan dan memperhatikan yang namanya tenun yang asli daerah. Iya, cuman kemarin beliau titiknya di Kalumpang. Iya, kemarin bekerja sama sampai pemasarannya mereka bawa untuk show, layoutnya sampai ke Thailand kalau nggak salah. Itu teman kita namanya Abdul Latif, mendatangkan pemerhati tenun langsung. Saya lupa nama lembaganya apa. Dan memang kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu tenun yang ada di Sulawesi Barat itu ada hal-hal yang orang-orang, segelintir orang yang memang yang belum paham bertanya bahwa begini, kalau tenunnya Mamasa kenapa mirip dengan Toraja, seperti itu. Ada beberapa pertanyaan. Dan kalau untuk orang yang memang memahami tentang tenun, mereka seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi, bahwa tenunan yang ada di Mamasa dengan Toraja memang sangat berbeda, meskipun dari segi motif mungkin ada yang kesamaan ya Pak ya. Sama dengan halnya Kalumpang kemarin dinobatkan sebagai tenun hampir, kalau tidak salah, kategori tenun tertua yang ada di Indonesia, masuk kategori tenun tertua. Dan itu dari segi harga memang kalau orang-orang luar penyuka tenun itu kita memang murah. Padahal sudah asli ditenun langsung dengan bahan dasar benangnya dan sebagainya, itu real dari alam. Begitupun mungkin dari tenunan Mamasa, pemasarannya itu dengan keterlibatan dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata Provinsi yang berapa kali menggalakkan dalam bentuk event atau pemasaran langsung mungkin ya Pak ya, itu tidak sampai kadang di beberapa masyarakat yang mampu membandingkan antara tenun asli dengan tenun KW. Biasa mereka begitu, kenapa mahal sekali. Ada beberapa segelintir orang, itu pun orang kita, orang di Sumber sendiri yang selalu menekan sedikit, kenapa mahal sekali tenun tak. Padahal orang luar, orang yang paham bahwa proses dan asal muasalnya kain kita ini adalah mahal, berkaitan dari sejarah dan sebagainya. Nah, untuk perannya mungkin dari dinas terkait, seperti apa kiat-kiat mungkin yang kita lakukan selain kegiatan seperti ini, pelatihan dan sebagainya, untuk memasarkan produk-produk UMKM teman-teman. Mungkin dari izin dulu, tanggapannya dulu Pak Wakil, selaku pemerintah di sini mungkin Pak, orang kedua ya, 02 ya, di Kabupaten Mamasa. Nih kita kan teman-teman punya produk banyak. Nah, peran atau kesannya mungkin pribadinya Pak Wakil atau dari langsung instansi daerah sebagai yang menaungi teman-teman yang ada di daerah, seperti apa tanggapan Bapak tentang teman-teman ini yang melakukan pemasaran dengan sendirinya kebanyakan seperti itu? Oke ya, terima kasih. Pertama, peran pemerintah daerah untuk pemasaran ekonomi kreatif. Saya mulai dulu dari pengembangan pariwisata Kabupaten Mamasa. Iya. Pertama, memang pemerintah Kabupaten Mamasa sudah membuat peraturan daerah tentang rencana hidup pengembangan pariwisata. Kemudian, pariwisata ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi kreatif. Yang ekonomi kreatif mayoritas kita masih terjemahkan sebagai kerajinan tangan. Walaupun ekonomi kreatif itu tidak hanya itu, bisa warung makan, bisa jual apa, tapi untuk sementara ada kemajuan. Nah, peran pemerintah Kabupaten Mamasa dalam pengembangan ekonomi kreatif ini memang apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas tentang ada perbedaan nomenklatur antara Kementerian Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Mamasa, ya ada perbedaan karena nomenklatur dinas di Mamasa itu hanya ada dinas pariwisata,
Sementara ekonomi kreatifnya ada di bawah Koperasi dan Perdagangan Industri serta wilayahnya ada di dinas pendidikan. Nah sesungguhnya ini tidak akan membuat masalah karena pemikiran kita pariwisata dan ekonomi kreatif ini tidak semata-mata hanya boleh dikerjakan oleh dinas pariwisata, tetapi akan lebih cepat kalau dilaksanakan oleh beberapa dinas. Namun dalam 5 tahun saya sebagai wakil bupati, kita dihantam oleh bencana yang tidak pernah kita sengaja. Mulai dari gempa bumi tahun pertama, kemudian 3 tahun COVID, kemudian masuk tahun keempat, kelima inflasi, yang membuat pemerintah daerah memang walaupun ada dukungan dan termasuk melaksanakan pelatihan kerajinan tangan. Yang terakhir yang saya buat di Rantai Sepak itu, saya urus ke Jakarta tentang tempat sanggar tenun, sentra tenun di Rantai Sepak. Itu adalah upaya pemerintah untuk mendorong bagaimana pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini terampil dalam berkarya. Namun memang ada yang tidak disadari oleh pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Yang tidak disadari adalah bahwa pelaku ekonomi kreatif ini punya kaitan langsung dengan spot-spot wisata yang ada. Kalau banyak tamunya orang datang di Teluk Bakaru, itu otomatis barang-barang kerajaan juga kelar. Nah sehingga mata rantai ini harus disadari. Sehingga yang saya inginkan ada saling membantu dalam mempromosikan. Pelaku-pelaku industri kecil, pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini promosikanlah bentuk kepa, promosikanlah bentuk bakaru, supaya banyak orang datang, otomatis produk yang ada ini juga bisa terjual. Nah sehingga di desa Teluk Bakaru di awal saya jadi wakil bupati, desa Teluk Bakaru saya tetapkan sebagai desa sadar wisata. Desa sadar wisata. Kemudian kita tingkatkan menjadi wisata swakarsa. Itu diprakarsai oleh masyarakat sehingga ada kesadaran. Lalu kemudian di tahapan berikut desa wisata. Nah ini ada proses yang mesti disadari oleh pelaku ekonomi kreatif ini. Yang kedua, pemerintah senantiasa memberikan ruang kepada anak-anak muda, tetapi tidak banyak anak muda yang menangkap. Contoh kecilnya kemarin, ulang tahun Kabupaten Mamasa kemarin itu kita ajak ke LTI, tahu berapa uangnya yang keluar di sana hanya untuk mengadakan acara sepanjang ulang tahun itu. Kita bikin pameran, bikin pasar rakyat dan seterusnya, uangnya itu 1 miliar. Dan mereka datang itu tanpa tujuan apa, hanya ingin menunjukkan bahwa adanya event seperti itu akan membuat ekonomi kreatif itu berputar. Nah mestinya anak muda kreatif berpikir seperti ini. Tidak harus selalu pemerintah ada bantuan, tidak harus proposal. Nah ini yang saya lakukan. Namanya tadi siapa? Anti. Ini kalau kita bicara soal spot wisata, kita bicara soal ini, yang datang ke rumah saya proposal. Dalam 1 hari 5 proposal, saya suka 5 juta. Dalam 1 bulan 20 hari misalnya, kali 5 juta, 20 hari kali 5 juta berapa? 100 juta. Otomatis saya korupsi baru bisa. Sehingga ada yang kecewa karena tidak dibantu. Dari mana saya dapat? Uangmu itu ada di sini dan di handphone. Tepuk tangan dulu. Daripada handphone kau pakai maki-maki orang, daripada handphone kau pakai sindir pacarmu, daripada handphone kau pakai bikin malu suamimu, lebih baik kau berpikir bagaimana membesarkan apa yang bisa kau produksi. Satu kelebihannya orang memasak. Kelebihannya orang memasak adalah pandai media. Pandai media. Dan otomatis satu juga kekurangannya, gengsinya terlalu tinggi. Tidak mau menganggap mengurangi harga dirinya kalau menjual dan seterusnya. Ini yang mesti pelan-pelan dikikis. Nah saya sebagai pemerintah daerah sebentar lagi akan berhenti. Mudah-mudahan Mas akan jadi pemerintah daerah berikutnya. Amin. Amin. Icon Project dari pembangunan Kabupaten Mamasa itu adalah pariwisata.
Betul. Kita punya potensi yang luar biasa. Kalau pariwisata ini kita genjot dan kita menjadikan ikon, maka otomatis pertanian akan terangkat, perkebunan akan terangkat, dan yang lain akan terangkat. Pembangunan ekowisata, pembangunan pertanian berwawasan wisata, harga kopi juga pasti bagus. Iya. Nah, kalau pariwisata itu maju di sini, tapi karena kita selalu mau menunggu bantuan dari pemerintah, kita selalu mau jalankan proposal, maka kita tidak pernah mulai karena tidak ada bantuan. Adanya ketergantungan. Ya. Saya mungkin tidak terlalu banyak berbuat untuk pariwisata Kabupaten Mamasa. Menurut saya dari sekian pejabat hanya saya berbuat terlalu banyak. Termasuk putri pariwisata, termasuk apa-apa. Nah ini yang saya haruskan ditangkap oleh teman-teman anak muda ini sebagai sebuah peluang. Sebagai sebuah peluang. Tidak usah berpikir-pikir kerja di mana-mana. Di sini juga ada cuan. Karena output dari pariwisata, output dari ekonomi kreatif, cuan. Uang. Memang uang bukan segala-galanya, tapi uang segala-galanya betul. Masuk gereja saja kita harus bawa dia. Sepakat? Jangan hanya jadi peserta. Pulang ke rumah mulai dengan hal yang baru. Nah ini mungkin pesan terakhir saya sebagai wakil bupati, karena 2 bulan lagi saya akan menjadi rakyat biasa. Saya mengumumkan bahwa saya punya hak paten, hak cipta tentang 5 ukiran Kabupaten Mamasa. Cuma saya tidak mau berproduksi, nanti orang curiga saya korupsi kalau saya punya usaha. Tapi siapa yang mau minum pakai saya boleh. Ada 5 ukiran Mamasa yang saya punya hak cipta. Itu peluang. Paham peluangnya di mana? Ini informasi besar. Samping surah itu saya punya. Saya baru umumkan ini Pak. Samping surah saya punya. Cuma saya berproduksi karena saya menunggu ruang dan waktu untuk bagaimana menyebut itu. Saya kira ini pendapat saya memang sebaiknya ke depan nomenklatur kementerian dinas provinsi itu disinkronkan dengan nomenklatur dinas di kabupaten supaya kita konsentrasi mengurusi satu bidang dalam satu dinas. Iya. Ini bukan kesalahan, tetapi nanti akan disempurnakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Wakil Bupati. Ya, jadi benar sekali adanya bahwa pergerakan sektor pariwisata hari ini tidak hanya satu, subsektornya itu tidak hanya objek wisata. Jangan salah paham teman-teman di sini bahwa berbicara tentang pariwisata adalah cuma Tondo Bakaru secara garis besar landscape-nya atau bentuk kepa, cuman destinasi wisata. Berbicara pariwisata itu sektornya luas sekali. Luasnya adalah keterkaitan seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, keterkaitan dengan sektor yang seperti hadir saat ini, teman-teman yang hadir, ekonomi kreatifnya, ada tenunannya, makanannya, kopinya, budayanya, tradisinya, semuanya, semua yang ada adalah pariwisata. Dan Mamasa itu mahal. Kenapa dikatakan mahal? Orang luar saja sangat banyak tertarik masuk ke sini. Masuk ke sini untuk apa? Cari tahu seperti apa Mamasa akan benar-benar dicari oleh orang-orang luar, orang asing. Karena kenapa? Di sini punya banyak tambang emas, dalam arti ini ya, sektor pariwisata itu bukan emas sungguhan, tapi apa yang dimiliki oleh Kabupaten Mamasa itu semuanya tambang emasnya kita di sini. Harusnya teman-teman, apalagi pemuda, pelaku ekonomi kreatif dan komunitas yang ada, sadar akan potensi itu. Dan mendapati seorang pemimpin daerah yang mendukung, karena beliau tidak mungkin semuanya mau dibantu satu-satu Pak. Tidak mungkin semuanya. Nah penting yang namanya teman-teman komunitas berkolaborasi.
kolaborasi menumbuhkan ini sektor ekonomi yang ada. Potensi tak di sini banyak sekali, bisa, sangat bisa untuk dijual. Sedikit contoh, misalnya teman-teman di sana, di luar dari Kabupaten Mamasa, melirik Kabupaten Mamasa sebagai tempat atau kabupaten yang paling indah di Sulawesi Barat, paling bagus di Sulawesi Barat. Mereka buatkan paket wisata, mendatangkan tamu yang ada dari luar. Mereka dapat peluang seperti itu. Mereka lihat peluang seperti itu. Jadi kalau kita di sini, pemerintah sebenarnya sudah support dengan sistem yang berlaku, dengan sistem mereka yang seharusnya diberikan kepada teman-teman. Itu harusnya jadi pemicu tak teman-teman, apalagi teman-teman pemuda yang bergerak di pariwisata dan sebagainya. Mungkin ada tanggapan sedikit mungkin Pak, bagaimana ke depannya? Oke, siap. Ya, saya nyerobot. Karena saya harus balik. Pertama saya mau tanya yang hadir pada saat itu. Karena tahun depan itu bulan Juni, saya adalah Ketua Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Mamasa akan mengadakan pasar kreatif Persekutuan Kaum Bapa. Kesempatan teman-teman. Tahun depan. Tapi saya mau tantang anak muda di sini. Laksanakan di tahun ini, supaya jangan kita berteori. Laksanakan di tahun ini sebelum Natal. Silakan itu tangkap ini. Kita adakan pasar kreatif lagi. Supaya kita jangan berteori banyak. Dan waktu itu mungkin saya tidak akan jadi wakil bupati lagi. Tapi saya akan berbaur dengan teman-teman. Bagaimana kita buat itu supaya teman-teman rasakan manfaatnya apa. Betul. Ya. Disambut ya. Tinggal koordinasi dengan saya. Saya sudah awali tadi bahwa event organizer kita adakan pasar kreatif di lapangan atau di mana saja, dikolaborasi dengan promosi wisata. Oke, betul. Luar biasa. Iya, tapi sebelumnya Pak, izin mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman peserta. Silakan sebelum Pak Wakil beranjak, disilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pertanyaan. Tapi yang saya sampaikan di sini bukan pertanyaan, ini sekedar usulan. Menanggapi yang disampaikan Bapak Wakil Bupati tadi untuk pasar kreatif untuk Persekutuan Kaum Bapa, saya sangat setuju dan sangat merespon. Cuman ada usulan sedikit Pak, kalau bisa akan diadakan ke semua instansi-instansi pemerintah, bahwa itu harus ada kunjungan paksa. Maksudnya saya kunjungan paksa, semua instansi di Kabupaten Mamasa harus mengunjungi pameran-pameran kreatif itu. Karena apa gunanya kita adakan juga Pak, kalau tidak semua orang bisa berkunjung melihat produk-produk kita di situ. Jadi sangat saya kasih usulan sedikit, harus ada yaitu tadi Pak, kunjungan paksa istilahnya. Jadi semua PNS yang tidak berkunjung di pameran itu ya mungkin ada sanksi atau bagaimana supaya bisa kita semua orang di Kabupaten Mamasa ini mengetahui produk apa kita yang ada di kabupaten Pak. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Masih ada? Ya. Ya baik, selamat siang untuk para panelis dan kita semua yang hadir. Saya Miller dari founder Play Greenhouse di ujung sana. Saya hanya ingin melengkapi dari apa yang sudah disampaikan para panelis tadi, bahwa selain sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif, kami juga konsisten sebenarnya ini pelaporan kepada pemerintah
mohon untuk dibantu dalam membumikan ini bahwa Miller Greenhouse bersama dengan pengrajin-pengrajin dari Desa Sempakanan Utara tidak hanya melihat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatifnya, tetapi juga ini dalam upaya kita untuk menjaga keutuhan ciptaan. Maka kami konsisten pada kerajinan yang berbasis organik dan tidak berbahan apa-apa dari unsur kimia, karena kita memperjuangkan bahwa produk-produk ekonomi kreatif ini harus berbasis ramah lingkungan seperti itu. Jadi barangkali ini bisa menjadi bahan pemerintah untuk mengangkat produk-produk seperti ini dalam program-program pemerintah yang akan datang. Terima kasih. Ya, mungkin untuk saya dua pemberi pernyataan saja saya respon, setelah itu mohon maaf saya harus balik. Pertama, untuk pasar kreatif itu memang tentu akan menjadi bagian dari ekonomi kreatif yang panitianya nantinya adalah persekutuan kaum bapak. Nah, tentu tidak perlu kita paksa pegawai datang, mereka akan datang sendiri. Caranya bawa Andreas Monika datang, mengaji di lapangan pas jarak sini. Iya, itu sebuah strategi bagaimana menghadirkan orang banyak. Kalau mereka datang banyak dalam satu malam hari 10.000 orang, masing-masing 50.000 saja, berapa juta itu? Itu yang berputar, itu yang akan kita buat supaya kegiatan tidak hanya menghabiskan negara, tetapi ada income, ada pemasukan yang didapatkan oleh pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Yang kedua, kita memang berharap dari inovasi tentang daya cipta produk ekonomi kreatif ini, kita berharap pelaku ekonomi kreatif di Mamasa tidak tercabut dari akar. Ada nilai-nilai budaya kita, ada nilai-nilai budaya lokal kita yang patut dipelihara, yang tidak ada duanya di dunia. Kita memang suku Toraja, tetapi kemudian yang budaya-budaya Mamasa itu ada perbedaan dengan Toraja di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Ini yang harus dipelihara oleh generasi muda, dan saya kira pemerintah akan terus mendukung. Saya kira ini yang saya jelaskan. Pokoknya sebelum, karena itu masih lama tahun depan itu bulan Juni, karena itu keputusan rapat. Nah, kalau ada anak muda yang melaksanakan Juni sampai bulan 11 ini, saya jemput dan saya kerjasama. Terima kasih. Dijemput ya. Iya, mungkin untuk berkaitan dengan talk show kita sebenarnya panjang lebar. Saya tahu beberapa hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman berkaitan dengan perannya pemerintah terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Mungkin akan bisa dilanjutkan di lain kesempatan, Pak. Iya, karena izin Bapak Wakil Bupati. Iya, ada hal yang tidak kalah penting yang harus dihadiri juga. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Iya, dan tepuk tangan dulu. Dan harusnya duduk dulu, Pak. Izin. Ya, dan harusnya dinas terkait seperti yang dikatakan adalah perintah tadi turut andil hadir di sini bersama kita. Karena ternyata sektor pariwisata membantu dalam sesi pemasaran saja ya, Pak ya. Ya, dan untuk kelanjutan mungkin akan ada sedikit hal yang mungkin disampaikan sama Pak Kadif sebagai closing statementnya juga setelah Pak Wakil tadi tentang seperti apa mungkin harapannya atau bagaimana teman-teman di sini harusnya memasarkan. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Wakil Bupati telah hadir bersama-sama kita. Ya, baik, saya lanjut sedikit. Untuk pemasaran, untuk teman-teman pelaku ekonomi kreatif, ada beberapa hal yang simpel, sederhana, tetapi hasilnya memuaskan sebenarnya. Teman-teman bisa memperhatikan pada saat event-event apa saja yang sifatnya skalanya agak lebih besar,
mungkin teman-teman pelaku ekonomi kreatif, misalnya untuk pembuatan baju kaos misalnya, itu bisa memproduksi beberapa pakaian yang latarnya itu mamasa, apakah tempat pariwisatanya, kerajinan tangannya, itu baju-baju kaos itu bisa kita produksi, bisa diproduksi pada saat event berlangsung. Karena kenapa saya katakan seperti ini? Kami menyampaikan bahwa di Mamuju ketika ada event besar itu selalu mereka para pelaku usaha ekonomi kreatif yang bergerak di bidang percetakan itu mereka selalu melakukan hal seperti itu. Jadi mereka itu membuat lapak-lapak sendiri untuk menjual baju-baju kaos. Mereka ambil kesempatan itu. Jadi bayangkan saja dalam satu malam, misalnya dalam satu hari sampai malam, itu mereka menghasilkan berapa dalam satu baju kaos. Kemarin perputaran ekonomi untuk Gemas Sulawesi Barat yang kami lakukan selama 3 hari itu hampir 800 juta perputaran ekonomi, mulai dari kuliner, terus produk-produk yang ada itu sampai 800 juta, hampir 1 M. Itu selama 3 malam kami melakukan event Gemas Sulawesi Barat. Jadi data yang kami ambil itu bukan data katanya ya, tetapi kami menyebar kuesioner kepada para pelaku usaha yang ada terlibat di kegiatan itu. Jadi mereka itu pada saat mulai hari pertama sampai terakhir itu selalu kami ambil data penjualan yang masuk. Jadi ada data yang benar-benar real kami dapatkan bahwa seperti inilah perputaran ekonomi yang terjadi pada saat event berlangsung. Jadi di Kabupaten Mamuju itu alhamdulillah sudah berjalan sesuai apa yang kita harapkan, karena pelaku usahanya itu memang sangat aktif untuk melakukan promosi ketika event-event itu berlangsung. Jadi kemarin anggaran yang kami keluarkan untuk pelaksanaan event Gemas Sulawesi Barat itu hanya 200 juta. Hanya 200 juta pelaksanaan event Gemas Sulawesi Barat, dapatnya perputaran ekonomi itu sampai 800 juta per 3 malam. Ini real kami lakukan, real ini data yang kami dapat dari Perindak, dan memang kami ketika melaksanakan sebuah event di sana, kami selalu melakukan kolaborasi dengan beberapa stakeholder yang sekaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Luar biasa, tepuk tangannya. Jadi ada kolaborasi di sini, seperti yang disampaikan juga sama Pak Wakil tadi, bahwa bekerja sendiri itu tidak akan bisa. Tidak akan bisanya dalam arti skalanya pasti akan sedikit sekali feedbacknya ke kita. Jadi kolaborasi itu penting antar lintas sektor atau beberapa teman komunitas. Jadi kedepannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kabid Ekraf, bahwa UMKM atau perannya pemerintah itu sudah sangat jelas akan mendukung di beberapa hal berkaitan dengan program, akan disesuaikan dengan program yang ada di instansi. Namun peran besar terfokus kepada teman-teman pelaku. Teman-teman pelaku dulu bergerak dan tahu apa yang harus dijual. Dijualnya itu lakunya kemana, tujuannya kemana. Nah, nanti akan dibantu, dipromosikan atau dipasarkan melalui Dinas Pariwisata. Seperti itu ya Pak ya. Teman-teman akan mendapatkan fasilitas seperti itu jika komunikasinya berjalan dengan baik. Ya, mungkin untuk kali ini, talk show kali ini kita akan tutup. Break dulu teman-teman peserta, kita break dulu untuk menunggu pemateri selanjutnya. Kepada Pak Kabid, terima kasih atas waktunya. Nanti di lain kesempatan kita akan berbincang lebih luas lagi bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa. Terima kasih juga atas kesediaannya hadir bersama kita. Nanti kita sharing lagi lebih lanjut ya Pak ya, karena berkaitan dengan waktu kita ada rundown acara. Untuk itu saya tutup kegiatan talk show hari ini
Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih atas segala perhatian dan selamat sore.